Harus naik sampai nyawa diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita diterima ibadah Allah. Salawat serta salam Allah Tuhan kepada junjungan kita Nabi Allah bersama Nabi Syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selalu kita membaca salawat wa ala alihi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih membahas pembicaraan masalah betapa sakitnya kematian tersebut. Subhanallah, kematian itu sangat dahsyat. Seandainya satu helai dicabut orang yang sudah mati, itu penderitaannya itu satu. Jarakan di antara langit dan bumi, penderitaannya itu terkena langit dan bumi. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, langit dan bumi seketika itu akan mati semuanya. Penderitaan orang meninggal dunia, Masya Allah, begitu sangat dahsyat ya. Masya Allah ya. Maka bekal-bekal di akhirat, bekal-bekal hari itu tersebut. Baik kita itu bagus. Tuhan liman min riyadil jinan wa wailul liman kana qabrahu hufratan minal hufratin niran. Beruntung sekali bagi orang kuburnya itu sebagai pertamanan surga, riyadul jinan, riyadul jannah, pertamanan surga, penuh dengan kenikmatan, penuh dengan kesejukan, kedamaian, diluaskannya kuburannya tersebut. Beruntung sekali bagi orang yang meninggal kuburnya itu dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijembarkan, diterangkan, diisi berbagai macam kenikmatan akhirat. Masya Allah, sangat beruntung sekali. Dan wa wailul liman kana qabrahu hufratun min hufratin niran. Celaka besar, kesengsaraan luar biasa, penderitaan sangat luar biasa. Liman kepada orang qabrahu kana qabrahu hufratan min hufratin niran. Manakala kuburnya itu merupakan parit-parit jurang-jurang dari api neraka. Masya Allah ya, penderitaan sangat menderita sekali ya, sangat menderita sekali. Masya Allah. Di sini Kanzul Akbar hada Kanzul Akbar warruhu salah satu adrubin. Roh itu ada 3 macam. Ingat-ingat ya, supaya kita tahu, supaya kita paham. Jadi roh itu menurut kitab Kanzul Ars, Kanzul Akbar, itu ada 3 macam roh ya. Yang pertama awaluha sultaniyahtun. Yang pertama yaitu roh yang dinamakan sultaniyah. Roh yang dinamakan sultaniyah. Apa tempatnya di mana? Ya, tempatnya ada di dalam hati. Roh sultaniyah itu tempatnya ada di dalam hati. Tempat kita menerima ilmu. Ya, tempat kita menerima kebajikan tersebut, keimanan, keislaman. Makanya kalau orang itu tertutup dari pintu hatinya, maka dia tidak akan bakalan bisa menerima kebaikan dari orang lain. Ya. Kalau rohnya sultaniyah, dia tetap masih hidup. Masih tetap hidup dia. Ya. Masih tetap hidup dia, masih bisa makan, masih bisa berjalan, masih bisa tidur. Tapi roh sultaniyahnya itu tertutup, pintu hatinya itu tertutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia susah menerima kebaikan dari orang lain.
maunya menang sendiri, pendapat orang lain itu salah. Sikit-sikit orang-orang dibid'ahkan, sikit orang-orang didolim. Oh bid'ah, sikit-sikit ngade-ngade, sikit-sikit macam-macam lah. Itu roh sultaniahnya itu tertutup. Sehingga gampang sekali kita itu mengecam orang yang sedemikian rupa hinanya dibandingkan pendapat dia. Mau dia yang menang, pendapat dia yang benar dan lain sebagainya. Karena roh sultaniahnya itu tertutup gitu. Maka disinilah itu namakan roh sultaniah. Jadi kita yang bisa menerima ilmu, menerima saran, menerima itu roh sultaniah itu terbuka. Sehingga mudah sekali pintu hati kita itu kalau mudah terbuka menerima apa-apa saja itu mudah sekali. Kebenaran-kebenaran dari Allah, kebenaran-kebenaran dari orang-orang dan lain sebagainya, saran-saran dari orang itu akan diterimanya, akan ditampungnya, akan ditampung. Dan mereka tersebut orang yang memiliki roh sultaniah itu terbuka, dia akan mudah sekali istilahnya mendapatkan belas kasih. Ya, dia akan menerima dia akan mempunyai rasa kasih sayangnya yang sangat tinggi. Sangat sensitif sekali terhadap orang-orang du'afa, orang fakir, miskin dan lain sebagainya. Ya, di situ itu dinamakan roh sultaniyah. Sedangkan yang kedua tersebut wasani rohaniyatun. Ya. Yang kedua yaitu roh yang dinamakan rohaniyah. Roh rohaniyah. Ya. Yang ada di mana? Ada di dada. Dada itu sini. Ya. Ini latifus siri itu sebelah sini, nah sebelah latifus siri itu sebelah kiri, bawah, dada di sini itu jantung namanya, ya jantung ini. Kalau dada itu sini, nah dada ini ya namanya. Itu dinamakan rohaniyah. Ya, dadamu orang-orang sedikit kalau roh sultaniyahnya itu sultaniyahnya itu tertutup, adanya roh ruhaniyahnya, hanya dia itu selalu membanggakan diri, sombong, angkuh, ingin besar sendiri, dia selalu membusungkan jangan kamu membusungkan dadamu, gini. Ya dadanya dibanggakan. Orang kayak biasa kalau orang laga itu kan jalannya kan gini. Nah, saya sering membusungkan dada gini. Gitu. Rohaniyahnya. Terus yang ketiganya wasalisu jasmaniyatun. Ya. Yang ketiganya yaitu roh jasmaniyah. Ya. Tuh. Roh jasmaniyah itu biasa beriringan dengan roh ruhaniyah tersebut. Roh jasmaniyah itu yang terletak pada jasmaniyah kita. Ya. Terus kita tengok apa penjelasannya. Fa mawadda'ul sultaniyatu fuadun. Adapun tempatnya roh sultaniyah itu ada di hati. Yakni qalbu, ya. Fuadah atau qalbu. Wa mawada'u ruhaniyatul kabidati. Adapun tempatnya roh rohaniyah itu, ya, roh rohani itu antara kalau jasmaniyah itu berada di antara daging dan darah, antara tulang, itu jasmaniyah itu ya. Roh rohaniyah, roh jasmaniyah ya. Letaknya yang berarti tadi yang pertama, yang ketiga itu belum nih. Wasaniyatu jasmaniyatu yaitu letaknya berada di antara daging dan darah, antara tulang dan urat. Itu roh jasmaniyah letaknya. Ini ya. Terus yang tadi wa mawada'u sultaniyah adanya di hati. Wa mawada'ul ruhaniyah adanya kabida yakni di dada tersebut. Wa mawada'u jasmaniyah bainal lahmu wa damu wa bainal atmi wal uruqi. Ini ya.
Rohania tersebut letaknya di antara daging, darah, dan antara tulang dan urat. Daging, darah, dan tulang dan urat. Roh rohania itu manakala kita itu kena bacok, itu terasa pedih. Itu yang merasa itu roh rohania. Ya, manakala kita itu besar tinggi, besar dada, yang merasakan itu kebanggaan itu dada kita. Maka orang yang merasakan bangga diri, sombong itu biasa merasakan tuh selalu membusungkan diri, ya. Kalau roh jasmaniah tersebut yang terletak pada urat tulang-tulang, ya, urat tulang, daging, darah, ya, semuanya tulang, itu persendian-persendian tersebut. Namakan roh rohania, apa jasmaniah. Manakala kita itu kena bacok, kena tusuk pedang, kena bedil, kena dan lain sebagainya, pokoknya tergores keluar darah itu terasa sakit. Yang merasa roh jasmaniah. Tapi hati ndak, ya, dada ndak. Tapi manakala kita itu kesinggung masalah hatinya, maka yang yang merasa sakit hatinya, bukan ininya. Sakitnya hati lebih sakit daripada goresannya pedang atau silat dan lain sebagainya. Ya. Jadi letaknya masing-masing itu ada 3 macam. Sultaniah terletak pada hati kita. Terus rohaniah terletak pada apa? Pada dada kita. Terus jasmaniah terletak pada urat sendi-sendi kita semuanya, tulang urat semuanya. Jadi manakala kita itu tusuk, yang sakit sininya bukan sakit hatinya, tapi mana kita itu digunjingi orang, digosipi orang, difitnah orang, yang sakit badan yang sakit hatinya, roh sultaniahnya terasa sakit. Maka roh sultaniah itu lebih sensitif dari roh badaniah atau roh jasmaniah, roh rohaniah atau roh jasmaniah. Di situ. Kalau roh jasmaniah, kalau kita itu belah ini diobati sudah selesai. Ya, sudah selesai. Lukanya sudah selesai. Walaupun ada kantatnya tapi selesai, tidak membekas. Tapi kalau roh rohaniah kita, roh sultaniah kita sakiti, membekas terus. Biar sampai kapanpun akan membekas. Akan teringat, akan terkiang-kiang, akan teringat apa yang disakiti, bekas difitnah, perskasan dan lain sebagainya. Ini. Biar siapa saja. Ya, di situ. Ini namakan. Jika ditanya, ini kan ini lahmu amlahu. Dinaba atmu wa bainal atu. Fa in qilla idan namal abdu kharaju miruhu amla. Kalau ditanya misalnya jika ditanyakan ketika seorang hamba tidur apakah rohnya keluar atau tidak. Sekarang pertanyaannya, kalau seseorang itu tidur, rohnya itu keluar atau tidak? Roh keluar atau tidak? Yang mengatakan rohnya keluar juga salah. Yang mengatakan rohnya tidak keluar juga salah kok. Kalau rohnya ya, jadi rohnya itu keluar atau tidak? Ya. Fa in qala qailun kharaja faqad akhata'u. Manakala orang itu mengatakan rohnya itu keluar, maka dia salah. Wa in qala lam yakhruju faqad akhata'u. Manakala orang itu mengatakan rohnya tidak keluar juga salah. Ya. Wal jawabu, adapun jawabnya. Ya, jawabnya ini. Jawaban yang benar, ya. Idana mal abdu harajane. Ya. Wal jawabu, mana jawabnya itu? Kalau jawabunya jasmania abdu nasama ini. Kharaju ruha amla lam yakun fi manami aqlidi. Wal jawabu idza namal abdu kharaju ruha jasmania ma'al aqli wa masya baina samai wal ardi. Fa in kana al aqlu ma'ahu ra'a ma ra'a fil manami wa illam yakun al aqlu ma'ahu ra'a ma ra'a walakin la yafhamu.
katanya. Ya. Jika ini wal jawabu, tapi jawabnya ya. Sedangkan jawabnya yang benar adalah bahwa ketika seorang hamba tidur, maka keluarlah idanamal abdu kharaja ruhal jasmania mal akli, itu jawabnya. Ya. Manakala ini, maka di antara melihat jawabnya dilihat ya. Manakala ketika hamba kita semuanya sedang tidur, maka keluarlah roh jasmaniyah bersama akal dan berjalan di antara langit dan bumi. Wa masya bainas sama'i wal ardi. Jadi roh jasmaniyah dan akalnya itu keluar. Roh jasmaniyahnya itu keluar. Makanya orang kalau begitu tidur karena jasmaniyah dipangkong, dijubit apapun tidak terasa, tidak mau balas karena roh jasmaniyahnya itu keluar. Rekreasi dengan akalnya, ya, rekreasi dengan akalnya. Ya. Maka kalau kita jubit orang tidur itu tidak bakalan balas dia, karena tidak bakalan dia terasa sakit. Diguyur air pun tidak bakalan, kalau dia tidak sadar tetap tidak bakalan dia balas, tidak terasa kita. Ya, roh jasmania itu. Fa'ikana al-aqlu ma'hu ra'a fil manami, gitu katanya. Maka keluarlah roh jasmaniyahnya bersama akal dan berjalan di maka jika akalnya menyadari, fa'ikana al-aqlu, jika akalnya itu menyadari, maka dia akan melihat apa yang dilihatnya dalam mimpinya. Dia akan menyadari. Tetapi jika akal tidak menyadari atau menyertainya, ya, ini menyertai. Jika akal menyertainya, maka dia akan melihat apa yang dilihatnya dalam mimpi. Akalnya menyertai, dia akan melihat apa yang di dalam mimpinya tersebut. Tetapi jika akal tidak menyertainya, maka dia melihat apa yang dilihatnya, namun tidak dapat memahaminya. Ya, namun tidak dapat memahaminya. Maka tidak heran kalau ada orang mimpi kadang-kala mampu memahaminya. Ya, berarti akalnya dengan roh rohanianya itu berjalan sama-sama melihat keadaannya apa yang dimimpikan tuh. Tapi juga ada orang yang melihat dalam mimpinya, mimpi dia tidak bisa menceritakan sesuatu. Aku mimpi, tapi apa ya? Itu. Ya, karena akalnya tidak bersamaan, gitu. Ya, bersamaan. Tapi kalau dia itu bersamaan dengan akalnya, maka akalnya itu akan mencerna. Yang setiap detailnya kita itu berjalan, roh jasmanianya itu berjalan, dia akan masih mengutarakan, oh aku ada di sini, aku ada di sini, aku ada di sini. Aku masih begitu pagi menceritakan, aku mimpi ini dan lain sebagainya. Berarti akalnya itu menyertainya. Itu akalnya itu menyertainya itu. Ya. Roh akalnya itu menyertainya. Tuh. Di situ ya. Memahami. Hada tafsir ya. Fa in qila mal farqu baina ru'u wa ruyan. Nah, ini ruwan, ada juga yang ruwan. Ya. Ini ditanyakan lagi. Ya. Ada juga ini, ya. Ini baru dengar kita ya. Jika ditanya apakah perbedaan antara roh dan arrawan? Arwan itu ibarat itu seperti apa ya? Seperti itu kan korin. Di anggota kita itu kan ada korin. Nah, ada korin, kita itu ada korin, ya. Korin itu semacam jin. Ya, jenis jin. Yang menyertai manusia itu sejak lahir itu ada sebuah korin. Ada korin itu semacam jin. Itu korin itu dibentuk atau dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala lebih halus dibandingkan bangsa jin. Dibandingkan bangsa jin, bangsa setan. Nah, korin ini selalu mengojok-ngojok atau mengajak-ngajak manusia untuk berbuat kejahatan karena bangsa jin. Ya. Itu. Jadi kalau orang-orang berbuat kejahatan dan lain sebagainya itu korinnya itu selalu mengajak kejahatannya gitu. Ya, namanya korin. Tapi ini arwan itu.
Ini saya pun baru dengar nih, karena baru baca ini. Ar-rawan ya. Kami jawab roh itu tidak pergi dan datang. Roh itu tidak pergi dan datang. Sedangkan ar-rawan selalu pergi dan datang. Ar-rawan itu selalu pergi dan datang. Apa ya? Imajinasi atau gimana ya? Makhluk juga sih. Jika ar-rawan itu pergi, maka seorang hamba menjadi tidur di di atas bawah sadar manusia. Akal sadar kalau menurut ilmu magicnya di atas kesadaran manusia itu diambil itu. Jadi orang tidak sadar tuh. Kadang-kadang tertidur langsung dihipnotis. Orang macam kan dihipnotis tuh. Arwahnya itu keluar. Ya, arwahnya itu keluar. Dihipnotis orang, ya. Ya, dihipnotis itu kan biasa kan itu. Tidak sadarkan diri, ya. Tidak sadarkan diri tersebut. Jadi selalu pergi dan datang, hilang, maka matilah seorang hamba tersebut. Ini. Arwah selalu pergi dan datang. Jika arwah itu pergi, maka seorang hamba menjadi tidur. Tetapi jika roh hilang, maka matilah seorang hamba. Rohnya itu. Karena ada dalam Quran kan juga disebutkan roh, nafsu, terus apalagi roh, nafsu. Sebenarnya makhluk satu tapi namanya banyak. Kalau kamu itu kalau kamu itu mati, ya roh dan nafsunya pasti hilang. Kalau nafsumu hilang pasti kamu mati. Kalau rohmu hilang pasti kamu mati. Jadi roh dan nafsu itu di antara dua nama ini sebenarnya satu jenis, satu orang, satu makhluk tersebut. Banyak namanya nafsu itu banyak namanya, ya, roh, nafsu gitu, dan lain sebagainya. Ya, di situ. Maka matilah seorang hamba tersebut. Perumpamaan iman antara roh dan jasad adalah seperti matahari yang berada di antara bumi dan langit. Ketika seorang hamba mati, maka pergilah la ilaha illallah. La ilaha illallah bersama hak rohnya, dan tinggallah Muhammad Rasulullah. Ini sebenarnya pelajaran tasawuf ini sebenarnya, ya. Pelajaran tersebut bersama tubuhnya. Ketika keduanya berkumpul, maka jadilah keimanan. Makalah kejadinya keimanan. Makanya kalau kita itu masuk Islam itu pasti membaca dua kalimat syahadat. Syahadat apa itu? Syahadat tauhid dengan syahadat rasul. Syahadat tauhid la ilaha illallah menyatakan diri tidak ada Tuhan selain Allah. Maksudnya tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali illallah, kecuali Allah Tuhan semesta alam. Terus syahadat rasul, syahadat jasmaniyah, ya, syahadat jasmaniyah. Tuh, itu syahadat rasul. Namanya syahadat rasul. Namanya syahadat rasul yaitu Muhammad Rasulullah, bahwa sesungguhnya Muhammad karena jasmani, Muhammad utusan Allah Subhanahu wa taala, ya. Bersama tubuhnya, kalau dia itu sadar la ilaha illallah dengan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keduanya itu berkumpul, maka jadilah satu keimanan bagi umat muslim tersebut. Tapi bagi umat yang lainnya tidak tahu lah. Karena umat muslim kan meyakini dua kalimat syahadat tersebut. Dan itu kewajiban syarat bagi umat muslim. Kalau kita itu masuk ke dalam Islam pasti menyebutkan dua kalimat syahadat, itu syaratnya. Syarat yang pertama, ya. Kalau sholat itu kan pembuktian kita. Sholat itu pembuktian kita itu mensyahadatkan itu tadi. Dua kalimat syahadat itu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pembuktiannya kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya apa? Ya, sholat itu. Sholat itu merupakan perintah. Perintah Allah juga perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu. Maka kalau kamu itu dikatakan sholatnya gini-gini karena ini perintah.
Walaupun Allah Subhanahu wa taala itu tidak memerlukan salat kita, tidak memerlukan ibadah kita, tapi oleh karena perintah Allah dan Rasulnya, kalau kita beriman wajib kita laksanakan. Karena itu perintah. Karena itu perintah. Toh seandainya tidak perintah, nah, lain ceritanya. Karena ini perintah Tuhan yang Maha Esa dan Nabi Muhammad SAW kekasih Allah. Kalau kita beriman, maka kita harus menjalankan, kita harus melaksanakannya. Itu ya, intinya perintah Allah dan Rasulnya. Diceritakan bahwa pada suatu hari ketika Nabi Ilyas sedang duduk, datanglah malaikat maut untuk menyabut rohnya. Dia menjadi gelisah dan menangis terseduh-seduh. Nabi Anna Ilyas alaihissalam kana yauman minal ayyami jalisan faja'a malakul maut liyuqbidu ruhihi fajaza'u wa bukaan syadidan faqala lahu malakul maut ma hadzal jaz'u ma hadza jaz'il wal bukai ya nabi Allah ajiza'ta ala dunya am alal mauti faqala lah. Itu katanya, datanglah malaikat maut itu, gelisah Nabi Ilyas tersebut. Terus malaikatul maut itu bertanya kepadanya, mengapa kamu gelisah dan menangis wahai Nabi Allah? Apakah kamu bersedih karena hendak meninggalkan dunia, ataukah karena menghadap kematian? Nabi Ilyas ditanyakan oleh malaikatul maut, kamu gelisah apa Nabi Ilyas, Nabi Allah? Apakah kamu itu sedihnya kamu mau meninggalkan dunia atau gimana ceritanya? Terus Nabi Ilyas itu menjawab, ya, bukan, tetapi aku hanya gelisah karena tidak lagi dapat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak dapat berzikir lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang jalan apa? Ruhnya ruh sultaniyah. Karena di dalam hati tersebut. Jadi hatinya itu Roh sultaniyahnya itu tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana orang-orang yang berkumpul dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala sepeninggalku, sedangkan aku sudah tidak dapat berzikir lagi kepadanya. Alasannya apa? Alasannya orang tengah zikir semuanya, aku tidak bisa berzikir kepadanya. Maka Nabi Ilyas itu istimewa benar. Maka sejarah Nabi Ilyas itu jarang sekali diungkapkan itu. Paling sedikit sekali diungkapkan dalam Al-Quran atau cerita-cerita itu. Tidak seperti nabi-nabi yang lain. Nabi Isa pun, ya, Nabi Ilyas ceritanya itu. Karena beliau tersebut memintakan bahwa hatinya tersebut jangan sampai dicabut rohanianya tersebut. Karena rohanianya tersebut kalau dicabut, beliau tersebut selalu tidak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu untuk tidak dicabutnya. Istilah orang mengatakan itu mukso. Kalau orang-orang Jawa itu mukso katanya itu. Lalu Allah taala menurunkan wahyu kepada malaikatul maut agar tidak mencabut rohnya, karena dia minta hidup untuk berzikir kepada Allah, bukan untuk dirinya sendiri. Biarkanlah dia wahai malaikat maut, sehingga apa? Dia dapat hidup dalam zikir kepadaku dan tenggelam dalam munajatku kepadaku sampai akhir dunia tersebut, sampai hari kiamat. Berarti masih hidup Nabi Ilyas itu. Nabi Ilyas, Nabi Isa, Nabi Khidir itu masih hidup di antara nabi-nabi itu. Ya, masih hidup sampai hari kiamat tuh. Masya Allah, ya. Jadi Nabi yang masih hidup sampai sekarang sampai hari kiamat itu tidakkah Nabi Khidir saja, tidakkah Nabi Isa alaihissalam saja, tapi Nabi Ilyas pun ada juga. Ya, orang-orang yang mukso dulu karena keilmuannya, karena ya apa sifat kewaliannya atau karena menjadi jadi kekasih Allah Subhanahu wa taala istimewa, itu ada juga permintaan-permintaan yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga akhir zaman tersebut. Ya. Jadi sampai akhir zaman tersebut. Dari Utsman bahwa ketika dia lewat di kuburan, ya, dia berhenti dan menangis sehingga jenggotnya basah. Ketika dia ditanya, wahai Amirul Mukminin, Utsman ini,
kamu menyebut surga dan mereka serta segala macam kedahsyatannya hari kiamat. Kamu nyebut surga segala macam kedahsyatannya hari kiamat, kau cipta-cipta. Ya nak, sedangkan kamu itu tidak menangis. Utsman itu, ya nak, Utsman kalau cerita hari kiamat, kalau cerita surga, kalau cerita neraka, dia tidak nangis dia. Utsman itu sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau cerita masalah kiamat tidak nangis. Kalau cerita masalah surga apalagi. Cerita neraka tidak nangis. Tapi kalau manakala dia itu ketika dia itu mengingat kuburan, dia menangis. Begitu cerita tentang masalah kuburan, menangis. Utsman itu. Kalau kita malah sebaliknya. Kalau begitu kita itu kubur ke kuburan itu tidak merasa menangis, tidak merasa ngeri dan lain sebagainya. Ya. Kalau kita itu malah sebaliknya. Kalau Utsman bercerita tentang masalah kuburan, nangis dia, menangis, masya Allah. Ya. Karena apa? Dia berkata, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, masya Allah, ya. Faqila lahu ya amirul mu'minin. Al-faqiru ya. Faqala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-qabru awwalu manzila min munazilil akhirati wal akhiru manzilil min munazilatin ya famata taja min fama ba'dahu ayyasara. Al-qabru awwalu manzili min manazil akhirati wa akhiru manzilin min manazilid dunya faman naja minhu fama ba'dahu ayyasara ay saru wa ilam yang jumin fama ba'dahu asyaddu. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menurut Utsman tersebut, kubur itu tempat pertama dari tempat-tempat akhirat. Awalul manzilin. Pertama tempat dari tempat akhirat itu pertama itu ya enggak? Kuburan tersebut. Jadi pintu akhirat itu kuburan tersebut. Dan dari tempat-tempat dunia barang siapa yang selamat dari kubur itu, maka apa yang terjadi berikutnya adalah lebih ringan. Kalau selamat dari kuburnya, insya Allah, kalau kuburnya itu isinya kenikmatan Allah, kuburnya luas, kuburnya terang, insya Allah hari akhir nanti menghadapi akhirat tuh, hari kiamat tersebut nyaman dah, tenang dah, tidak berat. Tetapi sebaliknya dan barang siapa yang tidak selamat darinya, ya, wa malam yang ya, faman naja minhu fama ba'dahu ayyasara wa lam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu. Ya, maka apa yang terjadi berikutnya adalah lebih berat. Orang yang tidak selamat, artinya tidak selamat atau tidak bagus dalam kematiannya, di kuburnya sudah disiksa, maka selanjutnya itu hari-hari selanjutnya pasti akan berat sekali, apalagi nanti menghadapi hari akhirat tersebut. Bumi dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu lebih dahsyat, lebih berat dibandingkan apa saja. Lebih berat. Karena yang menolong cuma amaliyah tersebut. Utsman juga berkata, jika aku di neraka, kenapa kamu tidak bersedih kalau cerita neraka? Kalau cerita kubur kamu itu sedih? Karena Utsman berkata, jika aku di neraka, aku akan bersama manusia yang lainnya. Jika aku berada di padang kiamat atau di padang mahsyar tersebut, aku pun bersama manusia lainnya, banyak kawan-kawan. Tetapi jika aku berada di dalam kubur, maka tidak seorang pun bersamaku. Itulah sebabnya maka aku akan menangis dengan cerita kubur tersebut. Kalau kita enggak merasa menangis. Ada itu kuncinya keselamatan akhirat, pintu-pintu akhirat itu kita di dalam kubur harus selamat. Kalau alam kuburnya selamat, insya Allah hari selanjutnya insya Allah dah beres dah, ya.
Ya, beres itu. Beres. Terus diriwayatkan dari Wahab bin Muhnahbi, dari kakeknya yaitu Nabi Idris. Wahab bin Muhnahbi itu anak cucunya Nabi Idris alaihissalam. Ia berkata, aku telah menjumpai di dalam sebagian kitab bahwa Nabi Isa alaihissalam itu pernah. Jadi sejarah Nabi Isa itu sudah terungkapkan di dalam kitabnya Nabi Idris alaihissalam. Sebelum Nabi Isa itu lahir itu sudah terungkapkan di sana. Sudah sejarahnya itu sudah tertulis. Begitu sejarahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pun juga sebelum lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam situ sejarahnya sudah terukir dalam kitab Injil. Dalam kitab-kitabnya nabi-nabi yang terdahulu sudah dituliskan semuanya. Ya, sudah dituliskan semuanya. Terus aku menjumpai telah kitab itu bahwa Nabi Isa pernah berkata kepada ibunya, dunia ini adalah negeri yang rusak dan akan lenyap. Nabi Isa itu berkata, dunia ini negeri yang lenyap, yang rusak akan lenyap. Sedangkan akhirat adalah negeri keabadian. Maka kemarilah wahai ibuku. Ini sedih juga sih, cerita Nabi Isa itu sedih. Sudah lahir tidak punya bapak, meninggal dunia pun juga tidak menjumpai orang tuanya, Nabi Isa. Nabi Isa itu termasuk nabi yang paling fakir. Nabi yang paling fakir di antara para nabi. Terus kalau Nabi Sulaiman kan nabi paling kaya di antara para nabi tersebut. Ini apa? Kenapa dijadikan seperti ini? Nanti di akhirat tersebut supaya orang-orang fakir tersebut yang tidak bisa makan minum tersebut itu bisa istilahnya menyalahkan Allah Subhanahu wa taala Nabi. Maka Nabi Isa alaihissalam itu sebagai argumen, sebagai alasannya nanti. Nabi Isa sendiri pun yatim piatu, ya, lahir tanpa bapak, meninggal ibunya itu tidak menjumpai ibunya tersebut, ya, makanya dia tidak punya rumah, di mana ada tempat di situ berteduh, di situ tidur makan, makanya rumputan, tidak seperti kita roti, kue dan lain sebagainya. Nabi Isa alaihissalam tersebut rumput-rumput, daun-daunan itulah yang dimakan oleh Nabi Isa dan ibunya Siti Maryam tersebut. Jadi dikatakan kepada beliau tersebut, ya, lalu keduanya berangkat ke gunung Libanon. Itu Nabi Isa dan Nabi Isa dan Dewi Maryam itu berangkatlah ke gunung Libanon tersebut. Ya, di sana keduanya itu berpuasa. Di siang harinya sering puasa. Siang harinya puasa dan malam itu sholat malam. Terus sepanjang hidupnya, sepanjang itu. Pada malamnya mereka berdua hanya makan dedaunan dan minum air hujan. Kedua tersebut makan dedaunan dan air hujan. Apa yang didapat tuh di perjalanan tersebut? Diminum tuh. Kalau kita kan bawa bekal dan lain sebagainya. Ya. Keduanya tinggal dalam keadaan kemiskinan. Demikian tuh. Dalam waktu yang sangat lama. Kemudian pada suatu hari Isa alaihissalam tersebut turun dari gunung menuju ke lembah untuk mencari rumput tersebut, untuk mencari rumput sebagai makanan untuk berbuka puasa tersebut. Ya, ini sedih ini ceritanya. Ceritanya ibunya meninggal dunia ini. Ya. Ketika Nabi Isa alaihissalam itu turun, datanglah malaikatul maut. Nabi Isa turun ke gunung untuk mencari rerumputan, untuk cari makanan, untuk cari pembukaan. Datang malaikatul maut menjumpai ibunya. Menjumpai ibunya. Malaikatul maut itu menjumpai ibunya. Ya. Terus dia berkata kepada ibunya, "Assalamualaikum." "Assalamualaikum, Maryam." "Ya Maryam." Seorang perempuan yang ahli puasa dan ahli sholat malam. Dikatakan, "Assalamualaikum." "Assalamualaikum ya Maryam." Seorang hamba yang rajin berpuasa dan rajin sholat malam. Maryam berkata, "Siapakah Anda?" "Suaramu dapat membuat kulit tubuhku merinding dan kewibawaanmu membuat kesadaran akalku terbang." Begitu mendengar salamnya malaikatul maut itu sudah Maryam itu sudah merinding, sudah akalnya itu tidak karu-karuan dah.
Sama dengan orang itu ketika mau datang ajalnya itu ya ngeriso itu dan lain sebagainya karena ketakutan datangnya malaikatul maut tersebut. Malaikatul maut itu berkata, aku adalah malaikat yang tidak menyayangi anak kecil karena kecilnya dan juga tidak menghormati orang tua karena tuanya. Aku adalah malaikat pencabut nyawa. Maryam bertanya, wahai malaikatul maut, apakah kamu datang untuk berkunjung ataukah untuk mencabut nyawa? Ya. Malaikatul maut itu berkata, bersiaplah untuk menghadapi maut. Wah, begitu kunjung langsung menghadapi mautnya. Maryam berkata, apakah kamu tidak dapat mengizinkan aku sampai kekasihku, sampai anakku datang, penyejuk mataku datang, mengambil pembukaan tersebut, buah hatiku datang dan pengharum hatiku kembali. Itu kata malaikatul maut. Gimana? Malaikatul maut itu berkata kepadanya, aku tidak diperintahkan demikian. Aku hanyalah seorang hamba yang diperintahkan demi Allah. Aku sendiri tidak mampu mencabut nyawa seekor nyamuk pun, kata malaikatul maut. Nyamuk pun Tuhanku telah memerintahkan aku agar aku tidak menggeser setelapak pun kaki dan satu dari telapak kaki pun sejengkal pun tidak bisa memajukannya yang lainnya. Kecuali aku harus mencabut rohmu di tempat itu juga, di tempat ini juga. Waduh. Jadi malaikat itu makanya kalau dalam Quran itu idza jaa ajaluhum la yastakhiruna wa la sa'ata wa la yastaqdimun. Kan? Tatkala datang ajal itu kita tidak bisa mengundurkan maupun mengundurkan atau memajukan pun tidak bisa, itu ya. Langsung diperintah. Maryam berkata, jika demikian aku tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Laksanakanlah perintahnya. Masya Allah. Bayangkan Nabi Isa masih mencari pembekalan untuk berbuka. Ternyata ibunya sudah dijemput oleh malakul maut. Maka malaikat maut itu mendekat kepada Maryam tersebut dan mencabut rohnya. Nabi Isa alaihissalam pada waktu itu terlambat datang. Sampai waktu Isya, ketika Isa kembali naik ke gunung dengan membawa rumput serta sayur-sayuran, dia melihat ibunya sedang tidur. Sangkanya sedang tidur, ya, di tempat ibadahnya. Dia menyangka bahwa ibunya sudah menunaikan kefarduannya. Dia letakkan sayur-mayurnya tersebut, lalu pergi menuju tempat peribadatannya Nabi Isa tersebut, serta tidak berhenti-hentinya dia berdiri sholat sampai jauh malam, ya. Kemudian dia memandang ke arah ibunya dan memanggil dengan suara sedih dan hati yang penuh kekhusyuan tersebut, assalamualaikum wahai ibuku, ya. Padahal sudah meninggal, tapi Nabi Isa tidak terasa. Malam telah tiba dan orang-orang yang berpuasa pun telah berbuka puasa, serta orang-orang ahli ibadah pun telah berdiri menunaikan ibadah. Mengapa engkau tidak bangun menghadap Tuhan yang Maha Esa? Itu Nabi Isa itu. Nah, ini kalau kita teruskan, ini karena ini ceritanya itu masih panjang, jadi kita pinding dulu sampai di sini. Jadi sampai Nabi Isa tersebut masih menunggu ibunya supaya bangun tersebut. Karena tidak ada jawaban, maka dia pun kembali dan berkata dalam hatinya, sesungguhnya pada kebahagiaan tidur terdapat kelezatan juga. Prasangkanya Nabi Isa alaihissalam jadi tidak menyangka kalau ibunya itu sudah meninggal dunia. Jadi Nabi Isa menyangkanya itu istilah usnudon, mungkin dalam tidurnya ibu saya itu masih terlelap, mungkin masih nyaman dah, tidak usah dibangunkan dulu gitu. Jadi sampai di situ ya dulu ya waktunya ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu mudah-mudahan cerita Nabi Isa itu tersebut bisa menjadi inspirasi kita untuk selalu kita mengingat mati, bahwa mati tersebut ya, kalau kita itu mengingat mati ya, datangnya mati tersebut tidak bisa diundur, tidak bisa dipesan, tidak bisa dimajukan dan lain sebagainya. Bekal-bekal banyak bekal lah untuk menghadapi suatu kematian. Orang yang cerdas yaitu orang yang selalu membekali diri
mempersiapkan diri bekal untuk datangnya suatu kematian tersebut. Walaupun kita tidak bisa memprediksikan kematiannya itu bila, tapi kita sendaknya kita beramaliyah untuk kebaikan kematian kita tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberi kepahaman kepada kita, memberi keridhaannya, memberi rahmatnya kepada kita. Kita beri umur panjang berkah. Ya, Allahumma amin. Beri hidayah oleh Allah taala, beri ilmu yang manfaat oleh Allah taala. Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran hamdan syakirin. Hamdan na'imin hamdan yafi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang baili jalalika azimi sultanik. Allahumma ghafir lana dunubana wa liwalidina limasyana ali ikhwanina wa lima'alina jamil muslimina samat mu'minina wal mu'minat. Allahumma ya Allah yasir lana fi umri dunya wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinika wa ala dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati Ibrahim alaihi salam wa ghfir lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma afina fi sairil badani dhahiran wa batinan fi afiyatin wa salamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata mamal afiyah wa ghina 'anil nas. Allahumma salimna min afati dunya wal akhirah fitnati ma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an katsiran wa amalan taqabbalan wa rizqan halalan thayyiban mubarakan fihi. Allahumma adfa'na minal bala wal waba wal qala wal fasya wal munkar wa syadaidal mihnal fitana wal amrad asma la yadfa'uka ghairuk. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dunya wa dunya wal akhirah wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqina wa taubatan qablal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut ya Allah wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana dhalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi washabihi wasallam. Da'wan fi subhanakallahumma tahiyyatun fi salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.